Halo semuanya, selamat datang di Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Podcast yang membahas pemilu dan pilkada. Saya Heripan dan hari ini akan membahas KPU bersama Ketua PMI Bungo bersama Nazri SPD. Nazri ya, Nazri SPD. Nazri. Senang sekali bisa menghadirkan Nazri di episode kali ini. Beliau adalah Ketua PMII Kabupaten Bungo periode 2026 sampai dengan 2027. Pada episode 16 kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang peran PMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Adapun yang kita bahas pada episode kali ini adalah apa itu PMI, apa peran PMI Bungo dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo, apa saja yang PMI lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa, dan pengaruh PMI Bungo dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Siapkan dirimu untuk menyimak topik yang menarik nih. Jangan lupa untuk follow, subscribe medsos KPU Kabupaten Bungo, website Kabupaten Bungo, KPU.go.id, Instagram KPU Bungo, Facebook KPU Kabupaten Bungo, Twitter KPU Bungo, dan YouTube KPU Kabupaten Bungo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode hari ini. Apa kabar Nazri? Bagaimana perasaan diundang sebagai narasumber atau guest pada acara podcast episode 16 hari ini? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penyelenggara ngopi ya Pak. Ngopi. Ya, ayo ngobrol pemilu. Ayo ngopi, ayo ngobrol pemilu dan pilkada. Ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk telah diundang dalam agenda kali ini, karena ini menjadi suatu kehormatan lah bagi saya, bagi kami mahasiswa, karena pada ruang yang terbuka ini, ruang publik ini, kita bisa berbagi pandangan ya, bagaimana sih peran mahasiswa itu tersendiri ya, baik dalam terjun langsung ke dunia politik maupun bagaimana kita membawa diri, background kita organisasi dalam dunia politik itu sendiri. Begitu Pak. Oke. Tentu sobat-sobat pemilih bertanya-tanya nih, siapa sih yang menjadi guest pada episode 16 hari ini? Oke, silakan Pak Nazri memperkenalkan diri dulu ke sobat pemilih. Baik, sobat sekalian, ya sobat Ayo Ngopi, perkenalkan nama saya Muhammad Nazri SPD, ya bisa dipanggil Nazri ataupun Azri. Ya, alhamdulillah pada saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bungo ataupun PMI. Ya, tentu dalam PMI ini merupakan organisasi kaderisasi, ya tentu memperkenalkan PMI nantinya ada ruang tersendiri nantinya. Yang jelas perkenalan singkat saya, nama Nazri, saya berasal dari Bedaro, dan juga jenjang pendidikan terakhir saya pada saat ini yaitu strata 1 ataupun sarjana S1, ya telah menempuh pendidikan di yang sebelum ini yang bernama kampus saya itu Institut Agama Islam Yasni Bungo, dan alhamdulillah pada kali ini sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Yasni Bungo atau UI Yasni Bungo ya. Bagi sobat-sobat yang ingin kuliah nantinya bisalah di kampus kami sendiri yaitu UI Yasni Bungo. Sekali itu promosi ya Pak. Langsung promosi. Langsung promosi. Berarti masih kuliah ya? Kalau saat ini alhamdulillah S1. Oh, S1 ya. Oke, S1 berarti oke. Tentu sobat pemilih bertanya nih, tadi menyinggung masalah PMI. Boleh dah diceritakan Nazri, apa itu PMII itu? Ya, kita perkenalkan sedikit dan secara singkat Pak, apa sih itu PMII? Ya, PMII yaitu singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang lahir pada tanggal 17 April tahun 1960. Ya, perlu kita ketahui bahwa PMI ini hadir sebagai wadah pengembangan intelektual, ya spiritual dan sosial masyarakat. Dan juga PMI ini adalah organisasi kemahasiswaan Islam yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
tentu selain daripada itu PMII tidak hanya fokus pada kaderisasi, tapi sampai hari ini kami di PMII juga aktif mengawal kebijakan publik, memperjuangkan keadilan sosial serta menjadi mitra kritis pemerintah ya, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ya. Karena kalau bukan kita sebagai mitra kritisnya pemerintah hari ini ya, sudah sama-sama kita ketahui bakal tidak menutup kemungkinan bisa menyimpang, Pak. Gitu ya. Makanya kita hadir sebagai mitra kritis. Iya. Sebagai mitra kritis ya. Mitra kritis. Oke. Apa peran utama PMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini, Nazri? Ya, kalau kita berbicara masalah peran ya, Pak. Peran PMI ya, kalau kita berbicara masalah peran PMI dan pemilu, khususnya di Kabupaten Bungo ya, saya ceritakan sedikit kalau masalah peran PMII ya. Kalau kita PMII itu berperan sebagai agen pendidikan ya, pendidikan politik bagi masyarakat dan mahasiswa ya. Kita mendorong bagaimana terciptanya pemilu yang jujur ya, pemilu yang adil dan demokratis ya. Kalau kita berbicara masalah peran dalamnya lagi, kita tidak bisa membawa organisasi maupun apapun itu organisasinya. Ya, baik itu kita sebagai di PMII ataupun apa namanya itu teman kita yang ada di HMI, teman kita yang ada di MM dan lain sebagainya, ataupun membawa lembaga lainnya tentang kemahasiswaan yang ada di lingkup kampus itu, tentang badan eksekutif, BEM namanya apa namanya itu, organisasi ekstra kampus ya Pak ya, itu yang namanya tadi BEM. Kami ini kan ya organisasi kampus kemahasiswaan tapi apa nama ekstra kampus, bukan di dalam, tapi berkecimpung dengan mahasiswa ya. Kalau kita berbicara masalah peran ya, kita tidak bisa membawa lembaga ini terlalu dalam menjadi apa namanya itu sebagai alat politik praktis. Nah, itu tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara masalah peran, kita bisa membawa nama apa namanya itu organisasi, label kita ini sebagai bahan edukasi, bahan sosial, bahan pendidik politik itu sendiri bagi masyarakat, khususnya kita di mahasiswa kan gitu ya. Kalau kita memang mau terjun lebih dalam Pak ya, terjun lebih dalam ke dunia politik, membawa peran itu sendiri ya, kita mau tidak mau kita harus mencopot dulu almet ini gitu, kita harus melepas dulu label kita. Nah, tapi secara tidak langsung yang namanya kita notabene sebagai seorang mahasiswa dan juga berorganisasi tentu bisa dan menilai, tentu bisa menilai dan melirik bagaimana sih apa namanya itu pemilu yang baik, bagaimana sih pemilu yang jujur, bagaimana sih pemilu yang adil, kan begitu. Kalau kita berbicara masalah peran tadi ya, kita sebagai peran sosialisasi lah, sebagai peran sosialisasi, edukasi, apa peran pendidik untuk politik itu, bagaimana mahasiswa dan masyarakat itu mengetahui, oh begini loh pemilu yang baik, oh begini loh pemilu yang jujur, oh begini loh pemilu yang adil dan demokratis dan lain sebagainya. Nah, itulah kalau kita berbicara masalah peran apa namanya itu lembaga organisasi dengan pemilu itu sendiri, Pak. Tadi kita bisa dengar sendiri, dapat disimpulkan bahwa PMI adalah sebagai social control tadi ya, yang kita social control dan agent of change. Tadi Nazri tadi juga menyinggung masalah agen of change atau agen perubahan gitu ya. Apa saja yang PMI lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa? Ya, kalau PMI sendiri sampai hari ini ya, khususnya kita berbicara di daerah ya Pak. Kita berbicara di daerah karena ruang lingkup kita daerah ya kan. Kita berbicara daerah. Yang dilakukan oleh PMI sendiri itu, kalau kita membawa semboyan agen of change ya, untuk kita edukasi dalam sosialisasi kepada mahasiswa itu sendiri ya, PMI hari ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai diskusi publik, seminar politik, sekolah demokrasi, kajian kepemiluan, serta sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi politik. Nah, karena apa? Memang saya sampaikan di awal tadi, kalau memang untuk menjadi
politik praktis, Hmm. ya PMII kan memang tidak bisa diterjunkan secara langsung. Iya. Cuma, nah, garis bawahnya itu cuma kita sebagai notabene mahasiswa dan sebagai seorang organisatoris, Iya. tentu harus memahami apa sih itu politik. Iya, iya. Bagaimana sih menjalankan politik itu yang baik? Karena ya nanti jangan sampailah notabene kita sebagai mahasiswa, organisatoris, kita tidak memahami politik itu sendiri, Pak. Ya Iya, karena iya. hari ini, ya mohon maaf lah, bukan saya mengucilkan yang lainnya, mohon maaf sebelumnya. Karena memang hari ini, khususnya kita berbicara di daerah itu, Hmm. di kalangan saya, di mahasiswa garis bawah itu yang pemilih-pemilih awal, itu memang masih awam. Iya, iya, iya. Ya, saya kategorikan masih awam. Karena begini, Pak. Karena kalau kita lihat, ya edukasi itu hari ini, bukan saya bilang tidak ada. Ada. Hmm. Ya kayak kami untuk, khususnya kepada Gen Z ya, Gen Z ataupun pemilih-pemilih awal, pemilih-pemilih apa namanya itu, pemilih-pemilih baru, Hmm. itu sangat minim. Iya, Dan sangat alhamdulillah hari ini KPU sudah menghadirkan sekolah politik ya. Iya, sekolah pemilu. Sekolah pemilu. Sekolah pemilu. Nah, dalam artian apa? Nah, edukasi ini perlu untuk Iya. kalangan Gen Z ataupun pemilih awal. Ah. Nah, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kenapa saya katakan apa namanya itu pemilih awal itu masih awam, ya mereka masih ikut-ikutan. Masih keikutan. Nah, masih ikut-ikutan. Nah, makanya saya bilang dari awal tadi, notabene kita sebagai mahasiswa dan organisatoris jangan sampai kita menjadi apa namanya itu penyelenggara ataupun berkecimpung di dunia politik ataupun dalam acara pilkada dan pemilu nantinya sebagai pemilih yang awal. Karena begini, ya kesannya hari ini kan memang saya bilang tadi masih awam karena apa? Masih ikut-ikutan. Ya orang bilang A, kita pilih A. A. B, ayo kita ke B. Kan begitu. Ya, bukannya hal itu tidak bagus, cuman saya rasa hal itu menjadi, kita sebagai anak muda itu menjadi bahan pemanfaatan bagi bahan politik itu tersendiri. Iya. Nah, kalau anak muda hari ini menjadi bahan pemanfaatan bagi bahan politik itu sendiri, kita tahu sendiri lah. Hmm. Karena ya keberlanjutan apa namanya itu, keberlanjutan generasi bangsa itu kan memang di anak muda. Iya, iya. Zaman kita sekarang. Nah, kalau anak muda hari ini tidak memahami akan hal itu, ya niscaya akan hancur. Negara ini akan hancur. Iya, iya. Ya kenapa? Karena mereka, ya saya bilang tadi masih awam, masih ikut-ikutan. Ya kalau memang itu terus-menerus yang dilakukan dan itu menjadi kenyamanan bagi bahan politik, ya akan hancur. Akan hancur. Mengapa hari ini? Ya alhamdulillah hari ini kan KPU sudah berani melaksanakan sekolah Pemilu. Nah, dalam artian apa? Secara tidak langsung KPU hari ini memberanikan diri untuk mencerdaskan pemilih-pemilih. Iya. Mereka harus paham, mereka harus mengerti bagaimana mengelola suara mereka, bagaimana mengelola pemilih mereka. Jangan sampai kita nantinya dalam apa momentum-momentum tertentu yang katanya 5 tahun sekali ini pesta demokrasi ini, kita tidak memahami, kita tidak apa namanya itu, mungkin kita paham, tapi kita itu tidak memaksimalkan hak pilih kita. Nah, itu kan sangat disayangkan. Sampai hari ini terjadi kan, Pak? Iya. Sudah sama-sama kita ketahui. Di pusat kan terjadi. Iya. Sudah sama-sama kita ketahui. Itu sudah tidak perlu kita tutup-tutupkan lagi. Iya. Nah, itu tadi. Maka kalau memang pengen anak muda hari ini mengambil peran yang lebih dalam, ya peduli akan anak muda terhadap apa namanya itu hak suara dan hak pemilihnya, ayo sadarkan mereka. Bagaimana contoh hari ini KPU melaksanakan sekolah pemilu, entah partai si A, partai si B melakukan sosial politik terhadap khususnya Gen Z gitu. Yeah. Ya kalau memang itu tugas mahasiswa, 100% itu bukan tugas mahasiswa kami organisatoris. Ya kami hari ini kan memang ada sedikit wewenang dan tugas di situ. Iya. Nah, cuma kalau memang untuk apa namanya itu wewenang yang lebih lanjut dan lebih dalam itu, ya mereka kan yang butuh. Siapa sih yang butuh? Yaitu partai-partai politik. Bukan berarti kami mengatakan partai politik tidak baik-baik.
Cuma Iya. kali ini ayo kita laksanakan bagaimana sih anak muda lebih bisa berperan langsung, lebih bisa memahami bagaimana dia melakukan hak suaranya ataupun hak pilihnya nantinya ya semaksimal mungkin. Menurut saya begitu. Oke, wah ini menarik sekali nih. Pak Nazri menyampaikan sangat berapi-api sekali, sobat pemilih. Jadi wajar kalau misalnya Pak Nazri ini menjadi Ketua PMI Kabupaten Bungo. Pak Nazri Gen Z juga ya? Ya, kategori Gen Z. Pak. Kategori Gen Z ya. Kategori Gen Z ya. Terus yang sekolah pemilu tadi, Pak Nazri sudah pernah ikut sekolah pemilu? Kalau untuk sampai hari ini belum, Pak. Belum. Karena masih banyak halangan-halangan yang tidak bisa ini. disampaikan, Pak. Oke, Kalau ajakan udah pernah. ya kami sampaikan supaya Nazri ikut ke sekolah pemilu di angkatan ketiga. Siap. Soalnya sekolah pemilu yang angkatan ke-1 dan kedua sudah selesai. Yang kedua baru kemarin dia di wisuda. Oke, jadi kita harapkan supaya Pak Nazri ini supaya ikut sekolah pemilu angkatan ketiga. Oke, kita sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, alangkah banyak kita break dulu untuk ngopi dulu. Siap ngopi ya. Iya, ngobrol pemilu dan pilkada sesuai dengan judulnya. Kalau kita nggak ngopi, lari judul kita. Nah, ya ngopi. Oke, silakan Nazri, ngopi dulu. Ini kopi asli Jambi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat pemilih, kita kembali lagi ke acara podcast episode 16 dengan tema peran PMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Oke, kita kembali lagi ke Nazri. Terus, adakah dampak yang terlihat dari edukasi dan sosialisasi yang telah PMI lakukan kepada mahasiswa? Ya, kalau berbicara dampak ya Pak, kalau sejauh ini kita melihat dampak daripada edukasi ataupun sosialisasi ataupun pembelajaran tentang politik yang kita sampaikan kepada mahasiswa khususnya ya, khususnya, karena sejauh ini mungkin saya kira sedikit ada dari angka 60, 70 sampai 80 itu udah ada. Kalau menginjak ke angka 100% itu masih jauh kata kategori 100%. Tapi dari angka 60% sampai 80% ada. Ya karena kita berbicara peran mahasiswa dulu deh. Kalau kita lihat di mahasiswa sekarang itu, kalau untuk berbicara masalah politik, ya kita di kampus juga bermain politik, Pak. Oh gitu ya? Nah makanya mahasiswa itu harus ngerti politik. Iya. Nah kalau memang mau terjun ke dalam politik praktis, ya secara langsung, yang di pilkada ataupun pemilu, ya harus lepas dulu label organisasi. Kalau mahasiswa tidak masalah. Nah karena secara tidak langsung di kampus kita juga diajarkan dalam politik itu tersendiri. Memang politik aktif, politik praktis. Ya contoh dalam demokrasi pemilihan raya presiden mahasiswa. Nah itu politik. Nah secara tidak langsung kan itu politik, Pak. Bagaimana kita menarik mempercayakan, mempromosikan diri kita supaya orang berpihak kepada kita. Bagaimana kita melobi hak suara. Kan itu secara tidak langsung kan politik. Nah itu kan politik secara kecil. Nah maka saya bilang saya sanggup mengatakan 60-80% itu ada dampaknya. Nah karena memang kalau kita lihat di mahasiswa terkait untuk peran-peran mereka sebagai hak pemilih dalam pemilu ataupun dalam berkecimpung dunia politik, tentu kalau saya lihat mereka kalau melihat daripada calon-calon, baik itu daripada calon pemilu pun calon pilkada, kepala daerah ataupun pemilihan umum presiden sampai ke DPR sekalipun, ya memang sih kita masih memandang mereka itu saudara, mereka itu kerabat apa segala macam. Cuma secara tidak langsung setelah adanya edukasi dan sosialisasi masalah politik ini, mereka lebih pandai menimbang. Lebih pandai melihat kesempatan, lebih pandai melihat situasi. Si A visi misinya bagus.
si B rekam jejaknya bagus. Makanya kalau setelah edukasi ini kita lebih dampaknya itu lebih ke situ. Nah, beda tadi kalau memang kita tidak melakukan apa namanya itu sekolah politik ataupun sosialisasi terkait politik ini, ya kita ragu, bukan ragu sih, awam tadi. Iya. Nah, nampak si A bagus ya kita ke si A. Iya. Nampak si B bagus, kita si B. Maka secara apa saya rasakan itu tidak maksimal hak suaranya. Nah, setelah edukasi ini memang harapan kita kan begitu, Pak. Setelah edukasi ini, setelah edukasi berbagai macam cara tentang apa sosialisasi politik ini, kita lebih paham dan lebih melek terhadap apa namanya itu visi misi yang dibawa, rekam jejak sebelumnya. Nah, ya apa namanya itu harapannya tentu setelah terpilih nantinya apa namanya itu kepala-kepala daerah, entah itu anggota dewan, baik pun presiden sekalipun, mereka memang menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Kan begitu, Pak. Iya. Oke, yang dapat kita tarik kesimpulannya sobat pemilih yang tadinya mungkin mahasiswa pasif, takut bersuara, setelah diadakan edukasi dan sosialisasi ini, maka mahasiswa itu berani secara aktif menyatakan pilihannya atau mengeluarkan suaranya, pilihannya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, Nazri, sejauh ini menurut pandangan Nazri, apakah ada minat partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Ya, kalau apa namanya itu partisipasi, Pak. Iya, partisipasi mahasiswa terkait pilkada ataupun pemilu yang ada di Kabupaten Bungo. Ya, kalau kita berbicara masalah partisipasi secara umum, minat mahasiswa cukup baik ya. Cukup baik dan terus meningkat. Ya, karena apa? Karena memang itulah dampak daripada sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh berbagai macam elemen baik itu dari elemen masyarakat sendiri, elemen mahasiswa ataupun elemen-elemen partai tertentu ataupun penyelenggara pemilu tertentu. Ya, secara tidak langsung kan peningkatan partisipasi mahasiswa itu kan secara tidak langsung kan meningkat walaupun perlahan memang tidak bisa kita katakan secara langsung ikut partisipasi secara total. Itu belum bisa kita katakan untuk di Kabupaten Bungo saat ini. Karena apa? Karena masih ada tantangan, Pak. Ada tantangan berupa apatisme politik akibat rendahnya kepercayaan terhadap sebagian elit politik. Itu tadi. Hari ini siapa sih yang butuh kita? Nah, kan begitu bicara masalah politik ini, masalah pilkada dan pemilu. Siapa sih yang butuh kita? Siapa sih yang butuh hak-hak suara ini? Nah, tentu kalau memang kita merasa butuh akan terkait partisipasi mahasiswa ataupun nantinya kebutuhan yang lain, tentu yang lebih sadar untuk melaksanakan meningkatkan partisipasi masyarakat atau mahasiswa dalam pemilu dan pilkada ini ya elemen-elemen terkait. Ya, contoh hari ini KPU. Contoh hari ini Bawaslu. Ya, secara tidak langsung partai-partai politik. Kan begitu, Pak. Ya, bagaimana sih membuat partisipasi masyarakat itu meningkat sehingga apatisme mereka kepada elit politik itu tidak mengurangi menghilangkan rasa pilih mereka. Kan rugi, Pak. Kan rugi. Karena secara tidak langsung kalau hak ini tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, sudah kita sampaikan dari di awal tadi, ya alamat hancur. Alamat hancur. Ya, kalau hari ini mereka apatis kepada sebagian elit politik, namun mereka menyadari hak pilih mereka itu sangat berguna, ya mereka akan mempergunakan sebagaimana baiknya hak pilih itu tersendiri. Contoh, ya kalau memang hari ini skala umum kita berbicara masyarakat Kabupaten Bungo menilai dan memahami dan menyadari bahwa hak pilih itu sangat berguna. Kalau terjadi
kita bikin contoh Pak ya. Iya. Kalau terjadi dengan satu calon, baik itu calon kepala daerah, presiden dan lain sebagainya, kalau memang terjadi apatis terhadap elit politik tertentu, secara tidak langsung saya yakinkan kalau mereka menyadari hak pilih mereka itu sangat berguna, saya pastikan itu kalau memang apatis itu terjadi terkait pada elit politik itu, orang itu nggak bakal, pasti pemilu di bumi ini bakal berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Secara tidak langsung kan menang kotak kosong, Pak. Iya. Menang pasti kotak kosong. Kotak kosong. Kalau memang apatis terhadap elit politik. Elit politik. Di samping itu mereka memahami. Sebagai saya sendiri lah. Saya memahami nih hak suara saya itu sangat berharga. Kalau saya tidak ikut pemilihan kali ini ataupun pemilu kali ini, menunggu pemilu selanjutnya 5 tahun ke depan yang kita laksanakan, ya rugi dong. Iya. Dengan adanya satu calon ini, kita tahu kita tidak menginginkan mereka, teman kita menyadari, ya kita tidak bakal memilihnya, secara tidak langsung kita bakal memilih kotak kosong. Tapi kalau kita masih awam ini tadi yang kita takutkan, Pak, yang masih awam, yang masih ikut-ikutan ini tadi, mereka tidak mempergunakan hak pilih mereka dengan sebaik mungkin. Ya, walaupun cuma satu calon, dan kita tahu visi misinya tidak jelas, rekam jejaknya apalagi, dengan keawaman kita tadi itu secara tidak langsung ikut-ikutan, orang ini terpilih, ya alamat hancur. Nah, maka saya sampaikan tadi, maka memang perlu adanya ruang-ruang seperti ini, kita berbicara ke publik bagaimana sih menjadi ini kan secara tidak langsung untuk menyadari ataupun mensosialisasikan bagaimana sih kita melaksanakan pemilu yang baik, pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Dan juga di sebagian itu KPU juga sudah menyediakan sekolah pemilu, ataupun nanti bisa daripada elemen-elemen yang lain dari kami sendiri mahasiswa melakukan ruang-ruang terkait politik ini, ruang-ruang terkait pilkada dan pemilu ini, ataupun partai-partai juga bisa melakukan elemen-elemen yang lain, ataupun pemerintah tersendiri untuk melakukan bagaimana sih kita untuk menyadarkan masyarakat kita untuk meningkatkan partisipasi di pilkada yang akan mendatang. Begitu Pak harapan saya. Oke, menarik sekali ya pembicaraan pada episode 16 kali ini ya. Mahasiswa yang notabene mungkin Pak Nazri juga masuk Gen Z ya, tadi yang saya tangkap dari pembicaraan kita di podcast ini, mahasiswa yang notabene merupakan Gen Z tidak terlepas dari para patron medsos ya sebagai arah politik mereka. Adakah trik khusus yang PMI lakukan terkait edukasi dan sosialisasi melalui media? Ya, kalau berbicara trik khusus yang dilakukan oleh PMI hari ini di media, ya sampai sejauh ini kita masih berusaha, Pak. Ya. Kalau dikatakan semaksimal mungkin belum, karena memang secara tidak langsung kan kami dari Gen Z itu kan memang hari ini kita mengikuti perkembangan zaman, memang kan media, apapun itu. Ya, contoh lah, kita menggunakan media itu kan juga harus dengan bijak, khususnya kita mahasiswa di dunia politik tersendiri. Bagaimana sih menggunakan media itu sendiri dengan baik, dengan bijak, karena memang ini menjadi salah satu bahan lah, salah satu peluru lah di dalam dunia pilkada, di dalam dunia pemilu, khususnya di dunia politik. Ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dia. Ya kita bisa bercitra, Pak. Secara tidak langsung kan begitu. Nah, maka hari ini kita lagi-lagi sebagai kaum milenial, kaum Gen Z harus menyadari informasi-informasi yang ditebarkan di media sosial maupun informasi dari yang lain maupun kita sendiri yang menebarkan informasi itu ke media sosial, ya kita harus bijak, kita harus mempergunakan dengan baik. Nah, saya sampaikan dari tadi, media ini tempat pencitraan, Pak. Tempat pencitraan ya? Iya, tempat pencitraan. Buruk pun kita bisa bikin baik di media, kan begitu, Pak.
baik pun kita Ya. cuma apa namanya itu, ada pun segelintir orang tidak senang, bisa buruk di hadapan media. Iya. Nah, maka hari ini bagaimana sih ya PMII ataupun mahasiswa ataupun Gen Z yang lain, kaum muda yang lain mempergunakan media ini dengan baik, dengan bijak, ya mempergunakan informasi yang di media ini memang harus sebaik mungkin. Ya, kalau kami Pak, ya kalau kami di PMII sendiri, kalau apa namanya itu mengambil berita ataupun informasi yang diedarkan di media, kami itu ada yang namanya istilah tabayun. Nah, tabayun. Kita gali dulu informasinya. Ya Kak, karena kita tidak mau hari ini berita-berita yang disebarkan di media itu ditelan mentah-mentah, apalagi terkait politik ini, Pak. Karena itu sangat bahaya, Pak. Sangat bahaya. Terjadi. Kalau bisa saya ambil contoh, saya izin mengambil contoh dan mohon maaf sebelumnya. Kita memilih presiden kita karena ketenaran media presiden itu sendiri. Apa citra dari media itu sendiri? Presiden gemoy, presiden imut. Itu secara tidak langsung media berbicara bahwa ketenaran presiden hari ini itu dilakukan oleh media. Maka kita yang awam, apakah harus memilih presiden yang imut? Apakah harus memilih presiden yang apa namanya itu yang gemoy? Bukan itu yang seharusnya kita lihat di media itu, Pak. Bukan itu, sahabat-sahabat sekalian. Yang harus kita pergunakan dari media itu sendiri, itu tadi bagaimana sih orang itu rekam jejaknya, penyampaian visi misinya, perdebatannya. Intinya debat itu loh, media menyiarkan di debat presiden ataupun kepala daerah ataupun yang lain sebagainya. Itu yang harus semestinya kita apa namanya itu kita perhatikan. Bukan malah, nah itu tadi media ini adalah salah satu apa namanya itu bahan pertimbangan penyerangan. Nah itu tadi, karena kita tahu viral di media bahwa si A gemoy, saya tidak langsung kan itu dipiralkan di media, Pak. Nah bagaimana sih kita apa namanya itu mempergunakan informasi yang disebarkan di media itu dengan baik dan bijak, mempergunakan media itu dengan baik dan bijak. Nah jangan semestinya kita menjadi awam, ikut-ikutan, pilih si A aja, si A gemoy, pilih si B aja, si B imut. Bukan itu yang seharusnya kita pandang. Karena keawaman kita tadi, maka ikut-ikutanlah yang terjadi. Nah alamat sekarang ya sudah sama-sama kita ketahui lah bagaimana keadaan negara sekarang ini dengan ketenaran media yang dahulu. Nah itu tidak bisa kita salahkan media, salah kepada kita sendiri. Maka hari ini bagaimana sih kita hadir untuk menyadarkan, ya khususnya mahasiswa dulu. Habis mahasiswa sudah memahami bagaimana untuk menggunakan media dan berita dengan bijak, baru kita sama-sama mensosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana sih kita menangkapi isu ataupun berita-berita yang ada di media itu? Apakah itu baik, apakah itu benar, apakah itu hoax? Kan begitu, Pak. Cuma sayangnya hari ini karena keawaman kita yang di bawah ini dengan dunia pendidikan yang masih serba kurang ini, ya kita masih ikut-ikutan. Media mengatakan si A baik, ya kita ikut baik. Mengatakan media si A buruk, ya ikut berita buruk. Kan begitu, Pak. Itu yang sangat disayangkan sampai hari ini. Oke, tadi Pak Nazriadi nyebut tabayun. Kalau tabayun sini berarti klarifikasi ya. Klarifikasi berita-berita terkait berita hoax yang di media sosial. Kita jadi penjelasannya dulu kan gitu kan. Berarti di klarifikasi dulu berita hoax tersebut, diteliti dulu. Benar dulu enggak berita ini. Oke. Tadi menyinggung masalah Gen Z nih. Masih lanjut pertanyaan nih, Nazri. Adakah Gen Z yang mendiskusikan suatu fenomena politik yang ia ketahui dari medsos dengan PMI, dan bagaimana PMII tetap memberikan edukasi dan sosialisasi namun tetap netral? Nah begitu tadi, Pak. Kan pertanyaan ini selaras, jawabannya bisalah selaras dengan sebelumnya. Banyak sih kalau terkait isu-isu dari media itu sendiri yang kita ambil, kan banyak itu. Kalau kita di daerah ini, ya kita berbicara skala daerah ini, tentu kita melihat perkembangan situasi negara ini itu kan melalui media, karena secara tidak langsung dunia hari ini dikelola oleh digital. Dikelola oleh digital itu mau tidak mau harus kita akui itu. Dunia sudah dikelola oleh digital. Nah
kalau kita berbicara masalah isu-isu yang dikembangkan oleh media-media itu sudah sangat banyak sekali. Hari ini PMI, saya sendiri, kalau memang melihat situasi hari ini itu kan saya melihat di dunia digital juga Pak, di media dulu. Iya, iya. Bagaimana sih keadaan apa namanya itu pemerintah ataupun pemangku kebijakan negara kita hari ini? Kan kita tahu itu di media dulu. Nah, cuma berulang kali saya kembalikan ke jawaban sebelumnya tadi, ya kita tetap melakukan tabayun dulu. Kita harus mencari informasi yang jelas dulu. Kita tidak bisa makan mentah-mentah bahwa apa namanya itu berita ataupun informasi yang disampaikan itu memang betul ataupun memang hoax ataupun memang lain sebagainya. Kita harus, kalau kami di PMI itu memang harus tabayun dulu, memang cari informasi yang jelas dulu, cari akarnya dulu. Ya apa gunanya kita organisasi yang terstruktur? Iya, iya. Kita ada yang orang yang di pusat, tidak ada orang yang di provinsi. Makanya kita di daerah, kita tadi bertabayun, berkolaborasi, tanya dulu. Iya. Ini betul apa enggak? Iya. Berita ini hoax apa tidak? Ya, cek dulu ya. Cek dulu. Iya. Ya, kalau memang kita hari ini, contohlah, media hari ini mengatakan apa namanya itu pemangku kebijakan negara kita hari ini buruk dan kita apa namanya itu menelan berita itu dengan mentah-mentah ataupun menelan kabar itu secara langsung, ya alamat kita di bawah bakal kocar-kacir. Nah, memang serangan di media akan terjadi. Iya. Oh, si media A menyebut ini jelek, secara tidak langsung kita mempergunakan masyarakat kita, jelek ini, kan begitu Pak. Iya. Nah, itulah tadi yang sangat disayangkan. Kalau memang bagaimana sih, itu juga menjadi PR besar bagi kami saat ini, khususnya semua kita yang ada berada di Bungo lah. Bagaimana sih kami pernah membahas itu menjadi apa, terus isu apa itu, kami pernah duduk di ruang ngubres, pernah kami membahas masalah itu Pak. Bagaimana sih hari ini anak muda ataupun Gen Z maupun mahasiswa tidak termakan isu-isu yang belum tahu kejelasannya. Kami pernah membahas itu. Bagaimana sih kita memahami ataupun menyadari akan hal itu. Makanya kami khusus di PMI, ya ini baru kita, karena saya PMI tentu kita berbicara bagaimana sih PMI menanggapi hal itu. Ya maka kami menciptakan hal tabayun tadi. Tabayun tadi ya. Tabayun itu tadi kita gali informasi dulu, tanya dulu. Ya apa gunanya kita organisasi yang terstruktur, kan begitu Pak. Kalau memang masih memakan berita-berita yang mentah-mentah, nah maka sifat tabayun ini yang masih kami laksanakan sampai sekarang terkait apa namanya itu berita-berita ataupun perkembangan-perkembangan yang ada di media sosial. Oke, cukup panjang lebar ya yang disampaikan oleh Nazri. Terus tadi saya menangkap tadi isu-isu khusus ya, isu khusus tadi Presiden gemoy lah di medsos ya, datu yang lain. Apakah ada isu-isu khusus lain yang dibahas mahasiswa dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Ya, khusus di Bungo ini ya? Khusus di Bungo. Ya, kalau kita berbicara di Bungo, kalau terkait itu pasti ada Pak. Pasti ada ya? Pasti ada. Ya, karena tahulah keadaan apa namanya itu negara kita sekarang kan memang pembahasannya itu ke itu. Iya. Dan sampai hari ini bagaimana sih memecahkan masalah itu? Nah, itu seharusnya yang hari ini notabene negara kita sudah berumur 80 tahun, kenapa sih hal ini tidak terpecahkan? Iya. Kalau kita berbicara masalah itu, masing-masing kami berbicara di daerah ini, memang yang krusial kita yang di daerah Pak. Daerah ya, kita berbahas itu masalah daerah, ya masalah transparansi anggaran ya, masalah pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, masalah sarana dan prasarana jalan juga ya, prasarana juga, infrastruktur dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau kita lihat notabene negara kita yang sudah cukup berumur ini, yang udah 80 tahun sudah
sudah berganti-ganti kepemimpinan, begitupun juga kita di daerah sudah berapa banyak pemimpin-pemimpin yang telah berganti, kenapa pembahasannya itu ke itu? Itu ke itu saja. Kenapa problemnya itu ke itu? Ya. Walaupun tidak bisa mengurangi semuanya, walaupun tidak bisa menyelesaikan problem secara keseluruhan, setidaknya ada pengurangan. Pengurangan ya. Yang hari ini kita berbicara masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah infrastruktur. Besok kita tidak ada lagi membicarakan salah satu dari ini. Contoh, kesehatan nggak ada lagi, udah terselesaikan. Setidaknya itu yang kita harapkan. Kan begitu, Pak. Tapi mengapa sampai hari ini pembicaraan itu tetap berulang? Ya, masalah transparansi anggaran, masalah pelayanan publik, masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Mengapa ini terus terulang gitu loh? Nah, kan kita tidak menuntut hal ini harus selesai dalam satu masa jabatan. Setidaknya yang hari ini kita berbicara masalah kesehatan, pada yang akan datang kesehatan sudah selesai. Kita tidak membicarakan hal ini lagi, sehingga pembicaraan kita pada yang akan datang itu bagaimana sih kita mencari solusi atau memecahkan masalah terkait pendidikan. Nah, kalau sudah selesai pendidikan, kan secara tidak langsung sedikit demi sedikit ini kan selesai, Pak. Ya kita tahu juga lah kapasitas kita di daerah untuk itu menyelesaikan permasalahan itu kan tidak mungkin dan mustahil untuk sekali selesai. Nah, kalau masalah infrastruktur oke lah, karena hal itu kan memang ya mau ngulur tangan dulu ya. Misalnya, kan gitu. Tapi kalau yang lebih urgent kita di daerah ini, bagaimana sih pendidikan kita yang layak, bagaimana sih pelayanan kesehatan kita yang layak, bagaimana sih pelayanan publik kita hari ini yang layak, yang memang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Nah itu aja, kita tidak omon-omon, Pak. Kita tuh cuma menuntut hari ini kita berbicara masalah kesehatan udah selesai, yang akan datang kita berbicara masalah pendidikan udah selesai. Maka ke depan tugas dan PR bagi pemangku kebijakan itu ringan. Kan begitu, Pak. Nah, kita kan tidak menuntut hari ini harus selesai semua. Harus selesai ya. Bagaimana sih dari contoh lah 5 PR ini, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, 4 inilah. 4. Ada satu lagi itu, masalah PT itu sampai sekarang kayaknya masih terus isu itu dibahas ya. Nah, bagaimana masa pemimpin ini selesai satu? Itu kan udah cukup, Pak. Udah menunjukkan bahwa berhasil dia memimpin, sehingga permasalahan hilang. Pemimpin selanjutnya tinggal 4 lagi PR-nya. Ini contoh ya, Pak. Nah, kalau kita menuntut keempatnya kan mungkin mustahil. Kita memahami lah kapasitas kepemimpinan kita bagaimana, kapasitas kita di daerah macam mana, kan begitu, Pak. Kapasitas kita di daerah apa, berbicara masalah PAD kita, pendapatan kita kan juga harus berkaji ke situ. Makanya kita tidak menuntut semua problem yang ada di daerah itu harus selesai. Khususnya di PMI ya, Pak. Kami berbicara begitu. Setidaknya ada pengurangan loh. Pengurangannya. Nah, kalau ada pengurangan, ini yang dapat kan begitu, Pak. Nah, sampai hari ini mengapa permasalahan ini terus berulang kita bicarakan? Berarti menunjukkan bahwa kepemimpinan khususnya kita daerah Bungo masih gagal. Nah, itu yang harus menjadi PR dan pembelajaran bagi pemimpin kita yang ada di Bungo. Kita tidak menuntut semua problem yang harus selesai, setidaknya ada pengurangan. Jangan sampai menambah problem, itu aja, Pak. Kalau menambah problem itu tambah gagal namanya. Betul, Pak? Nambah problem itu tambah gagal. Itu sih kalau menurut saya, Pak. Kalau khusus kita berbicara di Bungo, masalah politik di Bungo. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman sobat pemilih apa yang disampaikan oleh Nazri ini ya. Oke, selanjutnya ini setelah sukses melaksanakan pemilu dan pemilu serentak tahun 2024 serta sukses menyelenggarakan PSU Pilkada Bungo, tentu ada harapan-harapan Nazri sebagai evaluasi untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Apa yang menjadi harapan Nazri menghadapi pemilu dan pilkada serentak mendatang untuk disampaikan ke sobat pemilih? Ya, baiklah. Tentu di penghujung pembicaraan kita ini, kalau kita bercermin kepada pemilih yang lewat itu kan sangat dramatis itu. Sangat dramatis ya. Ya, kalau
selama saya menjadi pemilih, ya berkecimpung ke dunia pemilih itu baru di tahun kemarin terjadinya PSU di Bungo. Kalau saya sendiri yang berkecimpung ya Pak, kita tahu lah kalau yang dulu-dulu pernah terjadi atau tidak. Tapi kalau selama saya ikut berpartisipasi di dunia pemilu, yang baru kemarin menjadi terjadinya PSU, ya itu bukan hal yang negatif ya, itu positif. Menunjukkan bahwa apa namanya itu kesadaran pemilih ataupun kesadaran dan ego kita sebagai pemilih, ya ego kita sebagai pendukung itu sangat besar. Ya, cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Bagaimana ya. Orang yang kita dukung ini harus duduk. Tidak mau tahu bagaimanapun caranya. Iya. Kan begitu Pak. Walaupun kalah, bagaimana harus menang. Itu kan menunjukkan bagaimana ego kita sebagai pendukung itu sangat tinggi dan sangat mempedulikan keadaan Bungo memang benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang layak memimpin. Itu harapan. Itu kalau kita bercermin kepada pemilu yang telah lalu. Tentu harapan saya tersendiri lah. Ya, bagaimana sih kembali kita berbicara bagaimana sih kita kedepannya menggunakan hak pilih kita itu memang sebagai semaksimal mungkin. Tentu kita memperhatikan bagaimana sih kepentingan politik atau untuk kepentingan daerah kita, siapa sih yang layak untuk memimpin khususnya di Bungo ini, menjadi pemangku kebijakan di Bungo ini. Tentu harapannya kembali lagi kesadaran kita sendiri, bagaimana sih nantinya kita memaksimalkan hak pilih kita, hak suara kita. Nah itu tentu menjadi PR besar menjadi kita semua, baik itu di kalangan mahasiswa, kalangan penyelenggara ataupun elemen-elemen terkait. Nah itu harapan saya tidak banyak-banyak Pak. Walaupun tidak apa-apa terjadi PSU kembali, yang penting kita menyadari bahwa hak suara kita sangat berharga. Begitu aja. Oke. Teman-teman pemilih, apa yang disampaikan Nazri tadi menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait peran PMI dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Di antaranya kita mengetahui apa itu PMI, kita mengetahui peran PMI Bungo dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo, kita mengetahui apa saja yang PMI Bungo lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa, dan terakhir kita mengetahui pengaruh PMI dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Oke Pak Nazri, sebelum kita mengakhiri podcast Ayo Ngopi episode 16 kali ini, silakan menyampaikan closing statement-nya. Closing statement akhirnya di penghujung pembicaraan kita hari ini. Ya, baik. Kalau closing statement saya, ya tentunya harus sama-sama kita ketahui bahwa demokrasi bukan hanya tentang datang ke TPS, ya, dan mencoblos, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penjaga demokrasi, penyambung aspirasi masyarakat, dan pengawal kebijakan publik. PMI akan terus hadir sebagai organisasi yang kritis, konstruktif, dan independen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Mari jadikan pemilu dan pilkada sebagai momentum memperkuat demokrasi, bukan mempecah persaudaraan. Berbeda pilihan ada hal yang biasa, tapi persatuan dan kepentingan daerah harus tetap menjadi prioritas utama. PMI bergerak, Indonesia maju. PMI Bungo mengawal demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Nazri atas waktu dan sharing yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemilu dan pilkada untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus podcast KPU Bungo Ayo Ngopi dan nantikan episode menarik selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih.